Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 2 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita, tanggal 2 September 2022. Judul Persembahkan Tubuhmu. Ayat inti di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Yesus telah menebus Anda dengan darah-Nya. Janganlah mengubur talenta-talenta Anda ke dalam tanah. Gunakanlah itu untuk Dia. Dalam usaha apapun Anda bekerja, tempatkanlah Yesus di dalamnya. Kalau Anda merasa bahwa kasih kepada Juru Selamat makin hilang, tinggalkanlah bisnis itu dan katakan, "Ini aku, ya Juru Selamat, apakah yang Engkau ingin ku perbuat?" Dengan murah hati, Ia akan menerima serta mengasihi Anda. Ia akan melimpahkan pengampunan, karena Ia penyayang dan panjang sabar, tidak ingin seorang pun binasa. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai satu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan sukarela. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda halaman 83. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Karena itulah musuh jiwa-jiwa mengarahkan godaannya kepada melemahkan dan memerosotkan kesanggupan-kesanggupan tubuh. Keberhasilannya dalam hal ini berarti penyerahan seluruh tubuhnya kepada kejahatan. Kecenderungan-kecenderungan dari sifat tubuh kita pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kematian, kecuali berada di bawah perintah kuasa yang lebih tinggi. Tubuh itu harus ditaklukkan. Tuntutan-tuntutan Allah harus menguasai hati nurani. Pria dan wanita harus disadarkan akan kewajiban penguasaan diri, akan perlunya kemurnian, bebas dari segala selera yang merusak dan kebiasaan yang mencemarkan. Mereka perlu diyakinkan dengan fakta bahwa segala kemampuan pikiran dan tubuh adalah pemberian Allah dan harus dipelihara dalam kondisi sebaik mungkin untuk pekerjaannya. Dikutip dari seri Membina Keluarga, Jilid 4 halaman 110. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah maknanya mempersembahkan tubuh kita kepada Allah? Mari kita baca Roma 6 ayat 16 yang berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian
maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Kata menyerahkan dalam Roma 6 ayat 16 ini diterjemahkan dari kata Yunani yang sama dengan kata mempersembahkan dalam Roma 12 ayat 1 yang merupakan ayat inti dalam renungan hari ini. Maka, kata mempersembahkan dari ayat inti tersebut bermakna menyerahkan. Apakah menyerahkan setengah-setengah atau sebagian? Oh tidak. Dikatakan menyerahkan diri sebagai seorang hamba yang taat. Artinya berserah penuh. Mengapa kita harus menyerahkan secara penuh tubuh kita kepada Allah? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 268 paragraf 3. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Inilah pentingnya kita menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Allah, sebab tubuh adalah satu-satunya perantara di mana pikiran dan jiwa kita dikembangkan untuk pembentukan karakter kita. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari bahwa izin masuk ke dalam kerajaan sorga adalah dengan memiliki karakter yang sempurna. Sekarang, bagaimana caranya memiliki karakter yang sempurna? Pertama, kita harus ketahui siapa yang memiliki karakter yang sempurna itu. Reflecting Christ halaman 304 paragraf 5 menyatakan, kesempurnaan karakter Kristus adalah inspirasi orang Kristen. Satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki karakter yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dan kesempurnaan karakter Kristus dapat menjadi bagian kita. Manuskrip 73 tahun 1901 paragraf 29 berkata, kesempurnaan karakter Kristus memungkinkan kita memperoleh kesempurnaan. Jadi, kesempurnaan karakter Kristus dapat menjadi bagian kita. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya? Berikut caranya. Membina kehidupan abadi halaman 188 paragraf pertama. Apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, suatu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Peta Kristus itu adalah karakternya, dan karakter Kristus tersebut dapat menjadi bagian kita oleh pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 20 berbunyi, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Dan sebagaimana pekabaran renungan kemarin, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Releases volume 13 halaman 313 paragraf 3, iman sejati dan ketenangan dalam Allah selalu disertai dengan penerangan Roh Kudus yang baitnya adalah kita. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Perhatikan, Roh Nubuat menggunakan kata ganti benda, itu atau it is. Inilah pentingnya menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Dan dengan memiliki Roh Kristus dalam hati kita, maka kesempurnaan karakter Kristus menjadi bagian kita. Sebab tubuh kita adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan karakter. Oleh karenanya, renungan hari ini menasihatkan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 268 paragraf 2. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan sukarela. Serahkan tubuh kita, saudaraku dalam Tuhan, sepenuhnya kepada Allah. Serahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Maka roh anaknya, yaitu Roh Kristus, akan tinggal dalam hati kita dan mengubahkan kita menjadi serupa dengan petanya, yaitu memiliki kesempurnaan karakter. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Untuk kami mempersembahkan tubuh kami kepada Allah sepenuhnya. Sebab tubuh kami adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa kami dikembangkan untuk pembentukan tabiat, yaitu kesempurnaan karakter. Dan satu-satunya cara untuk menerima kesempurnaan karakter adalah dengan menerima Kristus dalam hati kami. Sebab Kristuslah yang memiliki karakter yang sempurna. Dan Kristus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus agar menjadi serupa dengan peta-Mu, sehingga bila mana Engkau datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.